Halo guys, balik lagi bareng gue Rian. Yaps, betul, di depan gue ini sudah ada sebuah CVT blok CVT Nuvo ya guys. Ini merupakan blok idaman semua user Mio ya guys, karena hampir semua yang main Mio rata-rata ya, bloknya ini udah diganti pakai yang Nuvo. Terus kenapa gue mau ganti blok CVT Nuvo ini? Jadi ada beberapa alasan kenapa gue memutuskan untuk mengganti blok CVT-nya CVV. Yang pertama itu karena gue sering bongkar pasang CVT ya guys, khususnya ya gonta-ganti settingan. Terus kan untuk blok CVT Mio bawaan itu ada covernya di bagian atas, terus bagian sini. Pokoknya lumayan cukup memakan waktu untuk membongkar si CVT Mio bawaannya itu. Nah, sedangkan yang Nuvo ini bisa kalian lihat untuk covernya pun ini tidak banyak ya guys. Jadi kalian cukup membuka di bagian sini, yang bagian tutup atas. Jadi kalau misalkan mau bongkar CVT pun lebih simpel ya guys. Lebih simpel dan lebih singkat juga gitu. Itu alasan yang pertama. Terus alasan yang kedua itu ya apalagi ya guys, biar looksnya lebih keren aja gitu guys gitu. Itu bonus sih sebenarnya ya, karena ya yang gue cari itu memang untuk mempersingkat waktu membongkar CVT guys. Terus kebetulan juga ini gue dapatnya cukup murah ya guys, untuk bukan sepasang ya, untuk segini lah ya. Ini minus si keongnya aja. Keongnya ini masih terjangkau lah ya harganya, jadi nggak apa-apa. Nah, gue dapatnya 200.000 ya guys. Ini udah komplit si covernya minus keong ini, terus sama yang belakang ini pun udah di karbon tuh, karbonan ya guys. Tuh, yang atas juga tatakannya sudah karbon. Awalnya gue kira ini tuh plastik loh guys. Ternyata ya bahannya sama aja kayak bahan CVT. Terus yang bakalan gue pasang ini cuman si blok CVT-nya aja ya guys. Jadi untuk tatakan ini, terus yang ini, itu nggak bakalan gue pasang. Kenapa? Yang pertama itu gue males motong di bagian sini, karena kan ini mentok ke rangka ya guys. Nah, bagian sini dipotong seperti ini. Itu harus motong dan ya gue males juga untuk motongnya. Terus yang kedua di bagian keongnya, kebetulan ini nggak termasuk juga, jadi ya nggak bakalan gue pasang juga ya. Bagian keongnya ini mentok ke step, kalau misalkan kalian mau pakai step ya, karena mentok pakai step. Terus kalau misalkan mau pakai step itu harus pakai bushing lagi biar lebih keluar ya guys. Terus yang ketiga, nah bagian sini tuh harus coak dekolong guys. Itu berhubung dekolongnya si Vivi itu masih terbilang cukup baru, jadi sayang kalau misalkan dicoak. Alasan selanjutnya kenapa nggak dipasang si tatakannya itu, karena biar terlihat lebih simpel aja ya guys. Terlihat lebih simpel, terus biar bongkar pasang blok CVT-nya pun bisa lebih cepat gitu. Jadi ya nggak ada cover-cover yang lain lah guys. Langsung baut CVT itu. Ini pure semuanya ya tuh, baut. Nggak ada cover-coveran. Jadi bongkar pasangnya bisa lebih cepat guys. Dan ini kosongan ya guys tuh. Udah ditutup juga as untuk selahannya. Ntar kita lihat bagian belakangnya, bagian dalamnya. Nah, seperti ini ya guys. Yang jelas ini bearingnya bakalan harus diganti ya, biar lebih awet juga ya guys. Itu terus untuk selahan dalamannya ya, apakah bisa pakai yang Mio bang? Nah, ini juga gue penasaran ya guys.
Ada yang bilang gak bisa, ada juga yang bilang bisa guys. Nah, yang bilang bisa itu kebetulan teman gue sendiri, itu zaman sekolah dia pakai blok CVT, kakak dan temannya. Nah, dalemannya tuh pakai bawaan Mio-nya guys. Cuman ada yang harus dipapas. Gue nggak tahu ya bagian mananya yang harus dipapas. Jadi kemungkinan gue juga bakalan coba ya pindahin si daleman selahan Mio Smile ke blok CVT-nya si Nuvo ini guys. Jadi kalau misalkan memang bisa, mungkin bisa menjadi alternatif kalian. Kalau misalkan beli blok CVT Nuvo yang full set itu kan cukup lumayan ya harganya. Jadi ya bisa menghemat juga guys gitu. Paling nanti gue bakalan beli platnya yang di sini, plat sengnya yang buat nutup ini ya guys. Itu tapi kalau misalkan nggak bisa, maksudnya nggak bisa selahan dalaman Mio Smile-nya itu nggak bisa, paling gue bakalan beli gigi kapaknya aja. Terus apalagi ya, udah kayaknya itu aja guys. Soalnya yang beda tuh di gigi kapaknya. Kalau untuk yang Mio Smile itu lurus si gigi kapaknya, sedangkan yang Nuvo itu agak gini guys. Jadi kalau misalkan mau ngakalin pakai yang Mio Smile itu harus dipapas bagian atasnya seperti itu. 3 weeks later. Oke guys, jadi setelah gue pikir-pikir sekian lama ya, gue memutuskan untuk memasang si cover atas CVT Nuvo-nya guys. Gitu. Kenapa? Ya gue rasa agak mau bajir aja gitu. Gue udah beli covernya, terus udah tinggal pasang juga ya tuh. Dan juga setelah gue coba pasang dengan menggunakan full cover dengan yang ini, terus polosan seperti ini, ya looks-nya lebih padat dengan menggunakan si cover ini guys. Intinya biar kepasang semua lah, biar lebih rapi juga. Terus untuk yang bagian ini, bagian apa ya disebutnya, bagian hawa keluarnya ini nggak jadi gue bikin karena ya bakalan pakai cover yang atas juga. Yang ini pun sama, gue nggak jadi bikin, padahal si akriliknya udah gue beli dan ini nggak bakalan jadi dipakai gitu guys. Ya intinya setelah gue lihat-lihat terus udah gue fitting juga, ternyata lebih cakep kalau misalkan semuanya full dipakai. Mungkin memang harus mencoak, mungkin harus memang agak sedikit dicoak di bagian dekolong CVV, nggak apa-apa lah ya. Yang penting semuanya bakalan bisa terpasang. Nah untuk selanjutnya bagian sini, ini bakalan gue potong kayak gini karena ini mentok ke rangka itu satu. Terus untuk perintilannya, nah berhubung gue dapatnya nggak berserta si keongnya ya guys, dan setelah gue cari di marketplace terus di online itu agak susah. Kalau di online tuh harganya sekitar 100 ribuan kurang untuk yang original. Nah sedangkan yang gue beli ini tuh katanya produk Thailand guys, dan ini bahannya bukan apa ya disebutnya, ini besi gitu ya, pokoknya semacam itulah. Kalau yang ori hampir semuanya bahannya sama kayak penutup ini, sedangkan yang ini bahannya plastik guys. Bentar ya, kita buka aja lah biar kelihatan. Bentar ya guys. Nah jadi seperti ini si keongan CVT Nuvo yang menurut sellernya ini dari Thailand ya. Ini cukup murah ya guys untuk hasilnya yang sudah dikarbon seperti ini, karbon celup. Ini harganya 25 ribuan tuh, plastik guys. Tapi plastiknya kayaknya bagus deh. Tuh. Oke. Dan ini rencana bakalan gue cat silver juga ya, biar serasi. Tadinya gue mau cari yang ini, karbonnya yang abu biasa. Cuman harganya beda guys.
Jadi ya daripada nggak serasi jadi ini bakalan gue cat silver. Nah, untuk si CVT-nya pun ini bakalan gue cat ulang biar lebih mantep ya guys, karena ini tuh bukan cat aslinya ternyata. Tuh, ini pun repaint, terus ada sedikit bocel-bocel di bagian sini, nanti ditambal pakai dempul. Pokoknya ini bakalan dicat sama ini. Nah, kalau terpasangnya seperti ini. Wah, agak ngeganjel guys. Apa ya? Nah, pokoknya gini lah. Seperti ini. Nanti dipasin lagi. Terus yang kedua adalah bearing. Ini bearing bagian sini ya. Terus bearing bawaannya bakalan gue ganti karena udah jelek dan seret juga. Biar sekalian. Terus yang selanjutnya ini karet covernya baru original biar lebih rapi juga, nanti ditempel di sini. Nah, di sini ya ditempel. Dan yang terakhir adalah busa. Ini gue belinya yang Hondaan ya, 5.000-an guys, 5.000-an. Kalau ini 30.000. Kenapa gue beli yang ini? Karena ya hemat. 5.000 nanti kita bentuk di sini. Biar si kotorannya tidak masuk ke bagian CVT dan tersaring oleh busa gitu guys. Oke. Mungkin untuk selanjutnya si CVT-nya bakalan gue cuci ya. Karena ntar. Nah, karena bagian dalamnya cukup parah kotornya dan ini pasti memakan waktu. Nah, setelah dicuci bersih, terus ini bakalan dibuka, gue bakalan rontokin dulu si cat CVT-nya. Soalnya kan nanti mau dicat ya. Mau dicat ulang ya guys. Biar ya sekalian aja. Biar lebih mantap terpasang di CVV gitu. Oke. Mungkin untuk selanjutnya mari kita bersihkan dulu, mari kita cuci dulu CVT-nya. Setelah itu kita rontokkan si catnya guys. Oke, let's go. Twelve seconds later.
tomorrow. Oke guys, jadi seperti ini hasil dari pengecatan atau hasil dari repaint block CVT Nuvo. Sebenarnya kemarin ada sedikit kendala ya guys dari sisi perontokan atau dari proses perontokan si cat bawaannya. Ternyata ini tuh repaint ya guys, semuanya repaint, makanya proses perontokannya agak susah. Terus kemarin juga yang merek VIP itu kurang bagus, jadi pada saat habis si paint removernya gue ganti pakai yang merek Sapporo dan langsung bersih seperti ini. Untuk catnya ini gue habis 1 botol untuk yang silver, terus 1 botol untuk yang primer, dan 1 botol lagi untuk yang clear guys. Jadi total 3 botol pakai Diton Premium. Ya anggap aja sekitar 100 ribuan ya guys. Seperti ini hasilnya. Lumayan cukup kinclong meskipun enggak semua ya guys, karena ada bagian yang agak susah seperti itu. Yang penting bagian sini itu udah kinclong tuh, kelihatan ya, kinclong mantap. Dan si bloknya tuh ternyata ada seperti bocah-bocah kecil, makanya gue harus tambalin dulu, jadi proses pengecatannya lebih lama guys, seperti itu. Nah untuk tutup bagian CVT bagian sini udah gue pasang ya yang bawaannya, dan yang bagian ini biar terlihat lebih apa ya, lebih mantap lebih enak dilihat, jadi gue pasang emblem bawaan Tameng Mio CVV. Ini ori kayaknya guys, ini bakalan gue tempel di sini guys. Nah di sini biar lebih rapih, mantap ya, seperti itu. Dan untuk tutupnya udah ya tuh, kinclong juga. Ini plastik ternyata. Terus cover atas seperti ini yang duluan beres ya guys, karena bagian si tutup CVT bagian atasnya tuh tidak terlalu banyak masalah, jadi ya beresnya lebih cepat. Yang banyak masalah tuh yang bagian ini guys tuh. Kenapa? Karena ini sudah dicat beberapa kali, udah gue blok juga pakai hitam, tapi tetap hasilnya lebih agak kuning guys tuh, kelihatan ya. Ini gue nggak ngerti apa yang salah ya guys, atau mungkin emang harus dirontokkan dulu semuanya. Nggak apa-apa lah ya, untuk sementara kita pakai dulu. Ini udah beberapa lapis sih sebenarnya tuh, warnanya jadi agak jomplang guys. Yang ini agak abu sedikit biru ya, kalau ini yang sedikit kuning tuh, seperti itu. Oke. Nah untuk pemasangan selahan itu kayaknya gue bakalan pisah videonya ya guys. Kenapa? Karena itu bakalan panjang juga. Terus ini pun gue belum beli seal as selahnya, jadi gue nggak bakalan pasang dulu si selahannya yang Mio. Nanti kalau misalkan udah ada waktu, terus udah beli seal as selahnya, gue bakalan coba pindahin as selah CVT Mio Sporty ke CVT Nuvo, apakah bisa atau tidak. Dan kalaupun tidak bisa, nanti bakalan gue beli apa aja yang dibutuhkan, seperti itu. Nah untuk sekarang gue mau pasang dulu si busa ini ya guys. Ini buat di sini, dan ini si karet untuk penutup CVT-nya. Oke. Untuk selanjutnya paling gue bakalan pasang si CVT Nuvo-nya. Nanti kalau misalkan sudah terpasang, kita lihat apa aja yang, atau kita lihat setelah terpasangnya looks-nya seperti apa. Oke, mari kita pasang dulu.
Oke guys, jadi ini dia setelah si CVT Nuvo-nya terpasang di CVV atau di Mio Sporty, Mio Smile, sama aja ya guys. BTW ini sorry kalau misalkan ada suara gemuruh angin ya guys, karena sekarang anginnya lagi kenceng tuh. Lagi kenceng ya guys, mudah-mudahan suaranya bisa terdengar jelas. Nah, untuk pemasangan ada beberapa yang harus disesuaikan ya guys, khususnya di bagian sini. Seperti yang gue bilang, ini si dekolongnya harus dicoak, dan ini pun masih mentok guys. Tuh, ini posisi boncengan ya, mentok ke bagian si baut yang ini. Nah, kayaknya biar lebih aman, si baut ini tuh harus dipapas atau dihilangkan guys, gitu. Terus di bagian dalam pun ada mentok sedikit ya guys. Nah, di bagian sini kelihatan nggak ya? Pokoknya di bagian sini ada mentok dan harus dipapas sedikit ya guys. Itu. Nah, untuk si selang bagian hawa gearbox itu harusnya disambung ke bagian si CVT. Nah, bagian sini, sorry videonya kurang ke bawah. Jadi seperti ini, harusnya si selang ini disambung ke sini, dan di bagian luar atau di bagian sana ya harus dilubangi, jadi si selang hawanya bisa masuk. Nah, berhubung gue males untuk melubangi si cover CVT nya, jadi si selangnya ini gue sambung ke lubang selang tabung hawa yang nganggur. Kalau untuk sebelumnya kan si selangnya itu ditutup ya guys, pakai baut ke bawah. Jadi untuk sekarang bisa difungsikan seperti itu. Terus sedikit tips untuk kalian yang mau pasang blok CVT Nuvo di bagian baut yang ini. Nah, yang ini dua ya, kalau bisa kalian pakai cairan Tritlock ya. Kenapa? Biar si bautnya tetap bisa kencang guys, tidak longgar. Soalnya kemarin pas pertama pakai itu si bautnya longgar guys. Ini udah gue kencengin lagi seperti itu. Dan untuk selebihnya sih masih aman ya guys. Tuh, ntar kita lihat dari jauh. Nah, jadi seperti itu ya guys untuk fitmentnya dari jauh. Nah, jadi kesimpulannya, kalau misalkan kalian mau pasang CVT Nuvo itu apa aja sih yang diubah? Untuk CVT block yang ini, yang utama ya, yang ini tuh tidak ada ubahan sama sekali. Yang diubah tuh di bagian sini, ini harus dicoak lagi karena mentok baut shock breaker. Itu yang pertama. Terus yang kedua, si cover atasnya ini harus dicoak ya guys, bagian sini dicoak. Terus yang ketiga tentu saja si bagian dekolong. Nah, ini harus dicoak juga biar tidak mentok ke sini seperti itu. Udah sih itu aja, berarti cuman 3 ubahannya ya, cuman 3, simple. Nah, untuk si selahan full set ini nanti gue bakalan cobain pindahin dulu yang blok lama, apakah bisa atau tidak. Kalaupun tidak bisa, paling gue bakalan beli si as atau gigi nanas selahan Nuvo-nya seperti itu. Sip, seperti ini ya guys. Tuh looksnya. Oke, udah sih itu aja ya guys. Oke, mungkin untuk video kali ini gue cukupkan sekian dulu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo tulis di kolom komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Thanks for watching and have a nice day.